gaji itu tidak ada kaitannya dengan integritas. Ya. Harusnya hakim itu sudah selesai Ya, soal dengan hidupnya. kayak gitu. Berarti karena memang rakus aja yang terima Iya, itu. rakus pola hidup, dia nggak puas. Duit juga nggak kurang sebenarnya kayak Iya. di Jakarta itu Tuh, kan. karena dia butuh kan Jakarta kan full flexing, clubbing. Ada ya Kang, hakim-hakim yang clubbing? Nah itu yang ketangkap kemarin narkoba Bekasi kan lagi clubbing. Belum saya tunjukin yang lain. Flexingnya, keluarganya, anaknya. Kan anaknya masa saya di kampus. Ditanya kemana ngaku anak hakim. Tapi kalau menjelang UTS, UAS, saya anak kita. Anak lo. Jadi saya tahu lah, udahlah kayak gitu mah. Dunianya saya pegang. Kang Asep pernah bilang kalau aku pernah nanya ke Kang Asep di program yang lain ya. Kan ada salah satu ide dari Pak Prabowo untuk menaikkan gaji kesejahteraan para hakim. Terus Kang Asep bilang sebetulnya Nggak linear. Hakim mah mau digaji berapapun juga harusnya jujur-jujur aja. Iya. Itu Kang Asep kenapa bisa mengatakan demikian? Coba tanya hakim-hakim jujur. Ya. Semua pasti nggak jawaban sama. Nggak ada kaitannya gaji sama apa? Kejujuran. Aha. Ya, jujur mah sejak awal mah jujur sama berapapun dikasih berapa juga. Integritas mah beda, integritas, loyalitas, kertas. Kalau integritas sejak awal juga diapain juga ya. Memang gue jadi wartawan tuh gajinya segini, jadi hakim juga segini. Ya sudah, kan itu pilihan sejak awal. Maka saya katakan kalau mau kayak apa tadi di BUMN yang sekarang pindahin lagi kan. Nah, jadi apapun juga ya sudah mau gaji naik itu justru menimbulkan transaksi lebih tinggi. Ketika saya gaji pemain tadi ya 100, sekarang naik 200, nggak mungkin suap saya di bawah 200, pasti di atas 300. Itu tapi kalau sejak awal jujur, ya nggak mungkin digaji berapa juga. Emang sejak awal emang segini, ya sudah. Nah sekarang kalau kita gaji ribut naik, mereka ya kaitan integritas nggak akan menyelesaikan masalah, justru menaikkan transaksional. Itu udah pasti. Saya berani katakan. Yang terima kan gaji udah gede-gede. Apa kecil tuh? Arif Juyamto itu udah gede loh Jakarta. Di atas UMR. Tapi kan ada hakim-hakim justru ketika Jakarta menikmati karena lurus. Hakim di daerah tuh ribuan daripada lebih besar dari Jakarta. Gajinya kecil-kecil kan. Nah yang ribut tuh kemarin kan dipimpin Juyamto malah kan hakim kami itu kan. Hakim lain kan nggak teriak, dia diem. Karena mereka hakim jujur yang diam itu. Bukan berarti yang teriak tuh nggak jujur kan. Tapi ya mereka mungkin karena kebutuhan. Semua juga pola hidup kok kembalinya. Kok bisa hidup juga kok. Banyak kan yang di Jakarta gajinya kecil-kecil nggak pernah ribut. Sebut tadi Nugroho, Albertinaho. Itu kan teman-teman saya seangkatan. Saya tuh persis. Nah, hidupnya ya begitu aja. Batiknya juga batik yang 100.003. Tapi ya kemudian menyesuaikan. Sementara batiknya yang lain harus atas 3 juta. Kalau saya pakai itu karena endorse. Metro aja nggak tahu gue pakai. Kalah lo kalian sama gue. Kita nggak boleh endorse. Nggak boleh, saya aja. Iya. Apalagi? Berarti kan integritas gaji itu tidak ada kaitannya dengan integritas. Harusnya hakim itu sudah selesai soal dengan hidupnya. Kayak gitu. Berarti karena memang rakus aja yang terima Iya, itu. rakus pola hidup, dia nggak puas. Duit juga nggak kurang sebenarnya kayak di Jakarta itu Tuh, kan. karena dia butuh kan Jakarta kan full flexing, clubbing. Ada ya Kang, hakim-hakim yang clubbing? Nah itu yang ketangkap kemarin narkoba Bekasi kan lagi clubbing. Belum saya tunjukin yang lain. Flexingnya, keluarganya, anaknya. Kan anaknya masa saya di kampus. Ditanya kemana ngaku anak hakim. Tapi kalau menjelang UTS, UAS, saya anak kita. Anak lo. Jadi saya tahu lah, udahlah kayak gitu mah. Dunianya saya pegang. Iya. Terus gimana ya Kang kalau sudah kayak bobrok seperti itu? Mentalitasnya ya? Sistemnya juga? Kan salah satu setidaknya waktu zaman periode Yusril sama Sarwoto kan udah berhasil. Artinya tidak pernah ada korupsi periode itu, hakim-hakim bocil atau hakim tanda petik. Artinya udah teruji salah satu mengurangi itu kan. Kalau menghapuskan nggak mungkin lah ya. Hakim-hakim bocil itu maksudnya yang masih junior. Jadi pilih seperti polanya kayak sekarang kemarin itu. Junior yang tidak memenuhi syarat masuk Jakarta karena masih tidak memenuhi syarat gitu kan. Karena pangkatannya, tapi mereka jujur-jujur. Ya tanda petik ya. Karena kita belum tahu, harus diuji nanti. Terbukti kan 99 sampai 2005 mana ada hakim ketangkap lurus, dan itu takut semua, pengacara mundur. Nggak ada yang berani. Hanya Jakarta Selatan. Jakarta memang kecelakuan dulu ke Selatan ya, catatan. Yang lain aman kok, nggak ada periode itu ya. Tapi setelah itu di penggantian pemain baru kembali ke aturan lama. Setelah itu kan beberapa hakim ketangkap, pusing kita bahas. Nah sampai terakhir puncaknya kemarin kan dengan lain sama sih ingat.
pasti tiap semester kok pasti ada. Bener kan tiap semester kayak ujian aja sekarang. Nah sekarang mudah-mudahan kita berharap salah satu cara lah ya. Tapi kalau ada pihak lain mengatakan ada cara, saya kira sampaikan, saya berani nyampaikan atau sampai langsung ke Mahkamah Agung nih supaya hakim nggak ini gimana. Kalau cuma dihukum mati mah nggak kapok. Ya nggak mungkin lah hakim dihukum mati kecuali sedang persyaratan tertentu gitu. Kan hakimnya sedang aman-aman semua ketangkepnya. Dan coba polanya kan Jakarta Surabaya. Jakarta Surabaya. Iya. Ronald Tanur Surabaya ya. Dari sebelum Ronald Tanur juga ada yang ketangkap di Surabaya kan. Itu udah main dulu. Kalau Jakarta mah zaman saya masih mahasiswa ditangkap di ruang sidangnya oleh Pak Sudomo Laksus. Saya sebut namanya itu zaman Gunawan siapa. Tapi suruh bersihin jalan apa dulu tuh. Iya. Jadi dari dulu itu udah ada. Oke, berarti kalau pucuk pimpinannya ini sudah berkomitmen, dari si pucuknya ya kan? Tuh, ya? suri teladan contoh. Karena gini, teladan. oh iya ketua Mahkamah Agung, oh ketua Pengadilan Tinggi. Saya kasih contoh ya, Ling. Iya. Paling boleh tanya, Gorontalo, Jambi, sekarang Sumsel. Nggak ada yang berani. Karena dipimpin oleh ketua Pengadilan Tinggi yang betul-betul orang tuh kalau disembelih itu bukan darah, getah. Boleh tanya, ketika Gorontalo dipegang Nugroho, ya. Dan beberapa lain sebenarnya ada ya. Contoh aja paling gampang supaya data gampang ya. Jambi, sekarang Sumatera Selatan, tahu semua pengacara, semua jaksa, nggak ada yang berani. Orang gila itu satu. Gilanya gila bener. Nggak ada yang berani. Karena contoh suri teladan, kan tidak perlu setor, lebaran, tidak perlu ngasih anaknya kawin sesuatu ke ibunya oleh-oleh karena ibunya nggak pernah ikut campur, ibunya ya guru atau ibu rumah tangga biasa. Coba kalau seluruh Indonesia semua kayak gitu. Nah, gimana tuh Kang membentuk? Ya tinggal ketua Mahkamah Agung cari para ketua pengadilan tinggi. Saya udah berkali-kali. Nah, sekarang pengennya udah. Nanti saya berharap tuh ketua-ketua pengadilan tinggi itu Jakarta, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah mah kecil lah perkara perkara apa namanya kalau Jawa Tengah tuh? Bandeng sama apa namanya ikan bandeng. Bandeng itu tanpa lunak gitu kan, jadi nggak ada. Jawa Tengah ada yang gede lah. Jawa Timur saya kasih tahu Medan tuh harus, ya Medan tuh harus. Harus dipetakan wilayah-wilayah rawan ya. Jakarta, ya itu dulu benahin. Jawa Timur Makassar, udah itu dulu. Nanti baru setelah itu kan Narkoba Riau. Nah, baru ngikut nih Sumsel, Lampung, ya. Nanti ke Sulawesi, nah itu yang tambang itu, Sulawesi Tenggara. Hati-hati Tangerang, jangan salah juga pengadilan tinggi di Jayapura, karena kan hutan dan semua mafia itu banyak. Kalau pengadilan tegas aman kok. Tapi yang sekarang paling gampang Jakarta dulu lah, karena sering kejadian Jakarta juga beritanya juga Jakarta, Surabaya gitu. Itu aja dulu lah, yang lain mah gampang ngikutin. Kalau itu benar ngikutin otomatis. Ya kayak gini lah, maaf ya, bukan karena saya orang Jawa Barat. Kalau gubernurnya KDM, mudah-mudahan kayak Gubernur Deddy Mulyadi. Bukan kampanye ya, Ded. Bukan endorse ya? Dia nggak ikut, bukan endorse. Enggak, gua nggak kenal, nggak berteman juga. Oke. Kang, sebelum kita pindah topik ya soal RUU perampasan Asep. Kang, membentuk mental hakim yang seperti itu, dulu Kang Asep yakini sebagai seorang hakim dulu tuh apa sih? Jadi biar tidak bisa digoda, tegak lurus, menjaga moral, etika. Apa value yang Kang Asep pegang dan yang membuat Kang Asep seberani itu? Ya, karena pernah saya didik pertama tuh di kampus oleh bekas ketua Mahkamah Agung, Profesor Subekti. Orang se-Indonesia tahu siapa Profesor Subekti, jagonya. Kedua oleh Ibu Simi Gueing atau Retno Wulan Sustantio. Saya dibesarkan oleh orang mereka ya yang orangnya lurus, dikenal di kalangan para hakim. Benyamin, Pak Purwoto itu tahu. Saya didik kok gitu ya, jadi hakim kok sederhana, kaosnya sering bolong-bolong gitu. Terus mereka sendiri, Sep, lu banyak omong, suka banyak protes. Supaya kamu merdeka, bebas, jadi hakim. Saya udah dosen dulu tuh, jadi hakim aja. Itu Pak Bekti loh, ingat sekali, jadi hakim. Ya sudah jadi hakim. Nah, kemudian saya di lingkungan mereka terus. Jadi kan, bos saya tuh gini gitu, jangan ya. Nah, terus puncaknya itu ketika saya di Tangerang, ya. Godaannya gede-gede gitu. Cuma saya selalu berpikir, paling gede berapa Kang waktu itu? Itu 30M. 30M. Narkoba itu kan, Rani dan seterusnya lah gitu. Terus pertama saya pikir, enggak, saya juga sempat tergoda. Terus ada pikiran saya, jangan, inget tuh ada teman saya tuh, hakimnya Oksi Budi, Sep, lu jangan makan uang haram. Kalau lu makan uang cerai nanti kita juga cerai. Saya hanya berpikir, oh iya kalau makan uang narkoba, anak ponakan saudara gua kena narkoba. Itu yang saya pikir, takut. Oh ternyata kan lihat Bu Retno, Ibu Bekti, oh tidak, anaknya tidak ada pernah kasus. Karena mereka aman-aman, mungkin bahasa agamanya halal gitu. Jadi kebawa. Oh iya ya. Terus juga ngapain juga gitu kan. Bapak saya apalagi tentara tuh kan. Bapak saya maka dulu istrinya suruh dagang kan.
Jadi pejantan doang itu. Lu nggak usah mikirin itu, nggak usah. Biar urusan ibu-ibu aja yang begituan. Saya kebawa. Makanya dulu saya pengennya dapat artis. Udah jangan curhat lagi Ya, kan. serius coy, se-Indonesia tahu tuh. Oke. Jadi pentingnya kita dididik dan berada di Lingkungan lingkungan yang tepat bersih. ya, Kang. Kalau nggak bersih kok. Makanya. Kalau kita gaul sama tukang minyak ya tukang minyak. Tuh kan. Guys, lingkungan menentukan. Iya. Pilih betul-betul dengan siapa kau bergaul Gaul. ya.